Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang stop pernikahan anak. Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sebelum mencapai usia 18 tahun. Selain bisa berdampak buruk bagi kesehatan, pernikahan dini juga berpotensi memicu kekerasan seksual. Dampaknya ialah meningkatnya angka anak putus sekolah akibat menikah, tingginya angka stunting, angka kematian bayi, angka kematian ibu, meningkatnya pekerja anak, adanya upah rendah sehingga menimbulkan kemiskinan. Menurut laporan United Nations Population Fund pada 2050 mendatang, akan ada lebih dari 1,2 miliar anak yang dipaksa menikah. Misalnya di Indonesia, setiap tahun terjadi 4 juta pernikahan, dan kurang lebih 2 juta pernikahan masuk pada kategori pernikahan anak. Umumnya faktor utama orang tua merelakan anak-anaknya. Faktor ekonomi. Di sini anak dinilai sebagai aset ekonomi, sehingga jika dinikahkan dengan laki-laki kaya, maka diharapkan mampu menaikkan taraf hidup keluarga. Faktor pendidikan. Orang tua dan anak yang pendidikan minim biasanya beralasan sudah cukup jika bisa berbahasa Indonesia dan tidak perlu diikuti pendidikan lanjutan, jadi harus menikah. Faktor budaya. Adanya semacam pandangan bahwa pada usia tertentu dan setelah dapat haid, maka itulah saatnya untuk dinikahkan. Faktor kejahatan pedofil. Pada para penjahat seksual, utamanya kaum pedofil yang bukan homoseksual, menyasar anak dan anak-anak perempuan untuk dinikahi. Namun pernikahan tersebut tak bertahan lama, biasanya diakhiri dengan perceraian dan dikembalikan ke orang tuanya plus jumlah harta uang. Namun ada juga yang tragis, para mantan istri yang anak tersebut dijerumuskan ke dalam dunia perdagangan perempuan. Berdasarkan semuanya itu, saya setuju mendukung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohannes Susana Yambisi, yang merencanakan gerakan stop perkawinan anak dan pencegahan perkawinan anak. Gerakan tersebut harus dilakukan oleh semua elemen bangsa dan negara, aparat pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk konkret gerakan stop pernikahan anak dan pencegahan perkawinan anak. Ini yang perlu dan penting, tak hanya sampai pada deklarasi dan di dalam ruangan, namun harus ada giat dan aksi nyata. Memang ada banyak cara sosialisasi stop pernikahan anak yang dapat saya lakukan, misalnya 1. Edukasi publik melalui meme, orasi, narasi, kisah inspiratif dan dibagikan atau sebarkan melalui media sosial. Peran tokoh agama melalui khutbah, ceramah, dan bimbingan rohani. 3. Dukungan politik ataupun regulasi yang melarang pernikahan anak. 4. Membangun ekonomi keluarga, misalnya penggunaan lahan atau halaman rumah untuk menanam tanaman yang cukup menghasilkan uang. 5. Membangun gaya hidup komunitas yang menolak perkawinan anak, misalnya perkawinan anak adalah musuh bersama dalam komunitas, jadi harus ditolak, ataupun menolak pernikahan anak walau dipaksa dengan alasan apapun. Yang 6. Membangun komunitas anti pernikahan anak. Itulah sedikit materi mengenai stop pernikahan anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.